Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih. Salam jumpa kembali dalam Santapan Sabda Minggu Biasa ke-20 berdasarkan Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Tema renungan: perbuatan baik harusnya tanpa batas. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pernah diceritakan tentang seseorang yang menghadapi Santo Petrus dan bertanya, "Santo Petrus, ada berapa orang Kristen di surga?" Petrus menjawab, "Tidak ada orang Kristen di surga." "Bagaimana dengan orang Islam?" "Tidak ada orang Islam di surga." "Bagaimana dengan orang Yahudi?" "Tidak ada orang Yahudi di surga," jawab Petrus. Jawaban yang sama diterima ketika orang itu bertanya tentang orang Hindu, Buddha, Shinto, dan Konghucu. Semuanya tidak ada di surga. Orang itu menjadi bingung. Kemudian dia terheran-heran lagi ketika Petrus berkata, "Tidak ada orang Yahudi, orang Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Shinto, atau Konghucu di surga. Surga itu milik semua orang yang mengimani Tuhan dan mewujudkan iman itu dalam perbuatan-perbuatan baik." Lalu Petrus meninggalkan orang tersebut. Saudara-saudari terkasih, tentu cerita itu tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa tidak ada orang Hindu, Buddha, Islam, atau Kristen di surga. Tetapi pesan yang mau disampaikan oleh cerita itu adalah jangan sampai perbedaan-perbedaan agama, suku, ras, atau budaya membuat orang terlibat dalam konflik dan melakukan kekerasan. Dalam kenyataannya, hampir semua agama mengajarkan kebaikan, kebenaran, dan cinta kasih. Itulah sebabnya Petrus berkata, surga adalah milik semua orang yang mengimani Tuhan dan mewujudkannya itu dalam bentuk perbuatan-perbuatan baik atau mengamalkan ajaran agamanya secara sungguh-sungguh. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini Yesus menunjukkan contoh bahwa dia melakukan perbuatan baik kepada orang lain, biarpun orang itu tidak seagama atau satu suku dengan dia. Kasihnya kepada sesama manusia melampaui batas suku, ras, dan agama. Demi kasih sayangnya kepada orang-orang lain, dia bahkan berani melanggar adat istiadat atau hukum-hukum agama Yahudi. Hal itu terjadi misalnya ketika seorang perempuan Kanaan yang sangat menderita karena anaknya kerasukan setan dibantu oleh Yesus. Demi kebaikan atau perbuatan kasih itu, Yesus melakukan pelanggaran, antara lain berbicara dengan seorang perempuan yang tidak dikenalnya di depan umum, yakni seorang perempuan Kanaan. Pada waktu itu, orang Kanaan dan orang Yahudi bermusuhan. Berbicara dengan seorang perempuan Kanaan berarti berbicara dengan seorang musuh. Tetapi demi kasih kepada anak yang sakit kerasukan setan itu, Yesus berani melakukan pelanggaran. Oleh karena keteguhan iman perempuan itu dan kasih Yesus yang melampaui batas suku, ras, dan agama, dia pun akhirnya menyembuhkan anak perempuan Kanaan itu. Saudara-saudari terkasih, apa pesan kisah ini untuk kita? Pertama, perbedaan-perbedaan, entah perbedaan suku, ras, atau agama, hendaknya tidak menjadi halangan bagi kita untuk
berbuat baik kepada siapa saja. Kalau kita berbuat baik hanya kepada orang-orang yang berasal dari suku yang sama, daerah yang sama, ras yang sama, atau agama yang sama, maka apakah bedanya dengan orang-orang lain yang tidak beragama? Sebab orang yang tidak beragama pun berbuat demikian. Kedua, permohonan yang disertai dengan iman yang teguh pasti membuahkan hasil. Perempuan dalam cerita tadi tidak berputus asa, sekalipun dia direndahkan dan 2 kali permohonannya ditolak. Tetapi berkat keteguhan imannya, maka akhirnya Yesus mengalah dan mengabulkan permintaan perempuan itu. Oleh sebab itu, janganlah berputus asa kalau kelihatannya doa kita belum dikabulkan. Mungkin Tuhan masih menguji keteguhan iman kita. Dan apabila kita sungguh-sungguh menginginkan apa yang kita minta, maka kita harus terus berdoa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam santapan sabda berikutnya.